Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pertemuan kitab Syarh Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Kita di hari ini alhamdulillah telah sebelumnya masuk di at-tasrif. Sekarang masih lanjut fasal dalam tasrif, yaitu mulai sekarang ini fasal ada ilal, ibdal, pelanya. Sebelumnya kita akan dikasih tahu dulu tempat hamzah wasl. Ini mudah alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi ziyadati hamzatil wasli. Fasal terkait dengan tambahan hamzah wasl, di mana itu ada hamzah wasl. Kata beliau rahimahullah di bait 938, lil wasli hamzun sabiqun la yuthbutu illa idza btudi bihi kastuthbitu. Untuk wasl itu ada hamzah sabiqun yang berada di awal, la yasbut. Hamzah yang ada di awal. La yasbut illa, hamzah itu tidak tetap, tidak dibaca. Illa idza btudi bih, kecuali kalau dimulai dengannya. Artinya kalau dimulai antum baca dia dari awal, baca. Kalau tidak baca. Kas tuthbitu, seperti ustuthbitu. Ini kan kalau antum baca sambung kas tuthbitu tidak baca. Tapi kalau antum baca ustuthbitu baca. Paham kan? Ini dia. Kata beliau la yubda'u bisakinin kama yuqafu la yuqafu ala mutaharikin. Tidak diawali, tidak dimulai dengan huruf yang sukun. Sebagaimana tidak juga waqaf di atas harokat. Idza kana awwalul kalimati sakinan, kalau awal kata itu sukun, wajib al-ityanu bi hamzatin mutaharrikatin, wajib didatangkan dengan hamzah yang berharokat. Ya, tawassulan linutki, untuk menyampaikan pengucapan bisakin dengan sukun itu. Itu supaya bisa diucapkan sukun. Waktu sama hadil hamzatu waslin. Hamzah ini dinamakan dengan hamzah wasl. Wa sya'nuha annaha tuthbatu fil ibtida. Keberadaan dia itu bahwasanya dia ditetapkan di awal, wa tasqutu fid darji, dan hilang kalau berada di tengah. Nahu contoh adalah istatbitu, amr lil jama'ati, ya, bil istithbat. Itu adalah amr untuk jamaah dengan istithbat. Ya, dengan istithbat. Ini contoh awalnya. Wa huwa li fi'lin madin ihtawa ala aksar min arba'atin nahwun jala. Dia itu untuk fi'il madi yang mengandung lebih dari 4 huruf. Seperti injala. Artinya kalau ada fi'il humasi, maksudnya gitu. Kan lebih dari 4. Berarti humasi dan sudasi kan cuma 2 kan? Cuma ada humasi dan ada apa? Sudasi. Itu hamzahnya pasti hamzah wasl untuk madinya. Wal amru wal masdaru minhu wa kadza. Amru tulati kaksha wamdi wamkuda. Ya, tadi contohnya adalah injala. Amr juga sama, masdar juga sama darinya. Maksudnya amr dan masdar dari humasi dan sudasi. Wakada amrul sulati, demikian pula fil amr dari sulati. Kan fil amr dari sulati kan hilang huruf mudhara'a. Setelah itu harus tambah apa? Alif kalau dia sukun. Dipahami kan? Kalau dia sukun. Seperti apa? Iksha imdi, ya, imfuda. Jelas kan? Ini contohnya. Kata beliau, lamma kana al-fi'lu aslan fi tasrifi. Tatkala fi'il itu adalah asal dalam tasrif, uqtassa bi kathrati majii awalihi sakinan, maka dia dikhususkan banyak datang awalnya itu dalam keadaan sukun. Fahtaja ila hamzatil wasli, maka dia butuh kepada hamzah wasl. Fa kullu fi'lin madi, maka setiap fi'il madi ihtawa ala aktsar min 4 ahrufin, yang mengandung lebih dari 4 huruf, yajibul ityan fi awwali bi hamzatil wasl, maka wajib didatangkan di awalnya dengan hamzah wasl. Nah, istakhraj, intolak. Wa kadzalika al-amru minhu, demikian pula fil amr darinya. Nah, istakhraj, intalaqa. Wal masdar, dan masdar darinya. Nah, istikhraj, wa intilaqa.
Wa kadzalika demikian pula tajibul hamzatu fi amri sulati. Wajib juga ada hamzah pada amr fi'il sulati nahu isya imdi umfut min khasyiya wa madha wa nafada. Dari kata khasyiya, madha dan nabada. Jelas kan? Itu pada fi'il. Wa fismin istin ibnin ubnumin wa sumi'a wa ubnumin sumi wa tnaini wa mri'in wa ta'nitin tabi' waimun hamzu al kada wa yubdalu madda fil istifhami au yusahala. Ini pada isim yang ada hamzah wasl. Iya. Kata beliau demikian pula hamzah wasl pada kata isim. Istun, ibnum didengar juga. Watnain, itnain, wamriin, imriin, wata'nitin tabi. Mu'anas juga ikut. Maksudnya an mu'anasnya ibn apa? Ibn kan? Ikut juga. Mu'anasnya itnain, itnatain. Mu'anasnya imriin, imro'ah. Anda paham maksudnya? Sama. Iya. Waimun. Demikian pula waimun. Berikutnya lagi. Waimun. Iya. Hamzu al. Demikian pula hamzanya al. Kada. Demikian pula. Wayu bedalu madda fil istifhami au yusahal. Khusus pada hamzah istifham. Dia biasa diganti dengan mat. Yaitu baca panjang. Allah. Paham kan? Ar-rajul. Atau dibaca tashil. Dibaca Allah. Paham kan? Iya. Ar-rajul. Paham kan? Boleh dibaca panjang, boleh dibaca mudah. Itu hamzah al. Hamzah istifham. Qala beliau berkata, lam tuhfat hamzatul wasl fil asma'i allati laysat masadir. Tidak dihafal hamzah wasl dalam isim yang bukan masdar. Li fi'lin zaid ala arba, bukan masdar untuk fi'il yang lebih dari 4 huruf, illa fi asyarat asma. Sama dengan mutarab. Kecuali pada berapa? 10 isim. Ini sama. Tidak ada bedanya dengan kitab sebelumnya. Ism, was, wabn, wabnum, watnain, wamriin, wamro'ah, wabanah, watnatain, waimun, fil qasam. Dalam sumpah. Iya. Ini 10. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham kan? Ini lafaz yang didengar dari orang Arab. Walam tuqat fil huruf illa al. Dan tidak dihafal pada huruf kecuali dalam al saja. Ya? Dalam al saja. Artinya pada huruf itu hamzah wasalnya cuma pada apa? Al. Walam makanatil hamzatu ma'al maftuhah. Tatkala hamzah itu bersama al di fathah, wa kanat hamzatul istifham maftuhah, dan ada juga hamzah istifham di fathah, lam yajuz hatful hamzatul istifham. Maka ketika itu tidak boleh untuk hilangkan hamzah apa? Istifhamnya. Li'alla yaltabis al istifhamu bil khobar. Supaya tidak samar istifham dengan kalimat khobar. Maksudnya kalimat yang bukan istifham. Paham ya? Tidak hilang hamzah istifhamnya. Bal yajibu ibdalu hamzatil wasli alifah. Paham itu bil khobar ya? Bil khobar maksudnya jumlah khobariyah yang bukan insya'iyah, bukan khobar mubtada. Bahkan wajib diganti hamzah wasolnya alif. Nah, al-amir qaim atau tashilu, atau boleh antum tashil. Wa minhu qawluhu, di antaranya perkataannya penyair al-haqqu, ya, al. Kalau tadi kan al-haqq. Kalau ini al-haqqu. Dipahami ini? Indaru rabbabi taba'adat awim bitta hablun anna qalbaka ta'ir. Mana dia? Al-haq. Jadi boleh dua bacaan, boleh bilang al-haq, boleh juga bilang al-haq. Jelas hamzah istifhamnya enggak boleh apa? Hilang. Karena nanti akan, kalau hilang hamzah istifham berarti kan jadinya lagi apa? Al-haq. Berarti mirip dengan apa? Khobariyah. Selesai tentang hamzah wasl. Sekarang kita masuk di pembahasan al-ibdal. Ini ibdal takbir umum ya. Kalau di kitab sebelumnya kan ilal wal ibdal. Paham ya? Ya, ibdal takbir dengan ibdal, kan ibdal lebih umum. Dia bisa huruf ilah, bisa huruf sahih. Sementara ilal khusus huruf apa? Huruf illah. Paham kan? Sebagaimana yang telah lewat. Beliau berkata, ahruful ibdali hada'tu mutiya.
Abdil hamzata min wawin wa ya akhiron nitro alifin didawafi fa'ili ma'u'illa ainan daktubi. Kata beliau ibdal. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan ibdal, pergantian huruf. Masalah pergantian huruf. Itu sini kita akan cerita tentang waw ganti alif, waw ganti ya, hamzah ganti alif, hamzah ganti waw, hamzah ganti ya. Paham? Demikian pula nanti ada tak ganti to. Paham? Seperti yang telah lewat di lamutor. Kata beliau ahruful ibdal ada tumutia. Huruf-huruf yang biasa diganti itu adalah tidak keluar dari hada tumutia. Ha, dal, hamzah, ta, mim, waw, to, ya, alif. Itulah huruf-huruf yang diganti. Hada tumutia. Itu huruf-huruf yang biasa ganti. Iya. Fa'abdilil hamzata min wawin wa ya. Gantilah hamzah dari waw dan ya. Akhiron, kalau dia terletak di akhir, itro alif. Paham? Kalau ada waw atau ya di akhir terletak setelah alif, berganti menjadi apa? Hamzah. Iya, setelah alif, itro alifin zida. Setelah alif tambahan. Wa fi fa'il, demikian pula pada wazan fa'il, yaitu yang terletak di ain. Jadi kalau ada waw atau ya, berada dalam wazan apa? Fa'il, ganti dia menjadi apa? Hamzah. Ma'u illa ainan daktufi. Ya, kalau dia dilakukan ilal pada ainnya ketika sebelumnya. Hal itu yang dia ikuti. Maksudnya seperti ini. Kola, asalnya kan apa? Kowala. Nah, kalau asalnya kowala menjadi kola, di isim fa'ilnya juga diganti menjadi ya hamzah. Menjadi koilun. Dipahami ini? Ba'a, dari kata asalnya apa? Baya'a. Kalau isim fa'il menjadi apa? Ba'i'un. Tapi kalau tidak diubah, tidak juga. Makanya boleh katakan ma'u'illa ainan daktubi. Apa yang diilal ainnya sebelumnya. Apa yang diilal ainnya sebelumnya. Kata beliau hadzal babu aqadahul musannifu li bayanil hurufil lati tubdalu min ghairiha. Bab ini dibuat oleh penulis ya untuk menjelaskan huruf yang diganti dari selainnya. Ibdalan syai'an, dengan pergantian yang tersebar. Ya, yang kiasi banyak. Wahia tis'atu ahrufin, dia ada 9 huruf. Jama'ahal musannifu rahimahullahu taala fi qoulihi, penulis mengumpulkannya dalam ucapannya hadatu mutia. Wa makna hadatu sakantu. Wa mutia ismu fa'il min auto'at ar-rajul idza ja'altahu wati'a. Kalau antum jadikan dia wati'an, lakinnahu khuffifa hamzatuhu bi ibdaliha ya'an limfitahiha wa kasri ma qablaha. Akan tetapi katanya diringankan hamzanya karena dan diganti menjadi ya karena sebelumnya fathah, karena dia fathah sebelumnya kasrah. Paham? Intinya bercerita kenapa hadatu mutia. Hadatu mutia. Yang jelas itu terkumpul hurufnya. Iya, ini yang syai', hiasi. Wa amma ghairu hadhil huruf, adapun selain huruf ini, selain huruf hadatu mutia, fa ibdaluha min ghairiha syad au qalil. Maka ibdal dari selainnya maka dia apa dianggap syad atau apa? Sedikit. Paham ini? Kalau bukan huruf hadatu mutia. Falam yata'arrad al-musannif lahu, penulis tidak menyinggungnya. Wadhalika kaqaulihim, demikian itu seperti ucapan mereka pada contoh ittaji'. Ya, ini asalnya apa? Iltaja'a. Fi usailal. Paham ini? Jadi alif dan nunnya itu malah diganti dengan alif dan dot. Paham? Apakah dot ada hadatu mutia? Paham maksudnya? Apakah dot ada di hadatu mutia? Abu Isan. Kan asalnya iltoja. Sekarang menjadi apa? Iltoja. Apakah dot ada di hadatu mutia? Ya? Tidak ada. Berarti ini apa? Dianggap syad atau dianggap apa? Qalil, sedikit. Ya. Wafi usailan. Mereka bilang apa? Asalnya apa?
usailal. Sekarang, apakah ada itu aslinya? Misalnya asalnya anggaplah usailan. Ada nun, ada tumut ya. Paham kan? Tidak ada. Tidak ada insimai. Fatu badalul hamzatu min kulli wawin au ya. Ini kita masuk di yang simai. Fatu badalul hamzatu min kulli wawin au ya'in. Maka hamzah diganti dari setiap waw atau ya. Tatorruf pada kalau dia berada di ujung. Wa waqa'ata ba'da alif zaidah. Terletak setelah alif tambahan. Nah doa bina wal aslu du'awun binayun. Paham kan? Mudah. Fa in kanatil aliful lati qabla al-ya'i awil wawu ghair zaid. Kalau alif sebelum ya atau sebelum waw bukan tambahan, lam tubdal, maka tidak diganti. Nah ayah, roya, seperti ayah dan roya. Wa kadzalika illam tatatorrob al-ya awil waw. Demikian pula kalau waw dan ya-nya tidak berada di torof. Apa artinya torof tadi? Tidak berada di ujung, maka tidak diganti juga. Kata bayun, ta'awun, lihat, ya ada ya atau waw kan, terletak setelah alif tambahan, tapi kenapa tidak diubah? Tidak berada di ujung. Wa syarwi qawli fa fi fa'ilin ma'u illa ainuhu daktufi. Beliau isyaratkan dengan ucapan ini, ila annal hamzata tubadalu minal ya'i wal waw qiyasan muttaba'a, bahwasanya ya, waw, hamzah diganti dari ya dan waw sebagai kiasan yang diikuti. Idza waqa'at kullun minhuma ya ainus mi idza waqa'at kullun minhuma, kalau setiap dari keduanya terletak ainasmi fa'il sebagai ain untuk isim fa'il, wa uillat fi fi'ilihi, ini dia lebih jelas, dan telah diilal pada apa? Fi'ilnya telah diubah juga pada fi'ilnya. Nah, qail ba'i ya wa asluhuma qawil ba'i walakin a'allu hamlan 'alal fi'il. Agar tapi mereka mengilal karena dibawa ke fi'ilnya, karena fi'il diubah dia juga diubah. Maka maqalu qala wa ba'a faqalabul ain alifa, mereka ganti ainnya menjadi alif. Qalu qail ba'i faqalabu ain ismil fa'il hamzah, mereka ganti ain isim fa'il menjadi apa? Hamzah. Fa illam tu'al al ain fil fi'li sahhat. Kalau tidak diilal ain pada fi'ilnya sahih, tidak boleh diubah bismil fa'il dalam isim fa'ilnya. Nah, awira, mereka bilang apa? Bahwa awir, ayina, bahwa ayin. Kenapa tidak diubah? Karena pada fi'ilnya tidak diubah. Dipahami? Ketika di fi'ilnya tidak diubah, di sini juga tidak diubah. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau yang diganti, wal maddu zida thalithan fil wahidi hamzan yura fi mitlin kal qalaidi. Berikut lagi mat di sini mencakup ya alif waw. Mencakup apa? Ya alif waw. Zida tambahan, salit dia urut yang ketiga fil wahid dalam mufrad. Maka hamzan yura, maka dia dilihat diganti menjadi apa? Hamzah fi mitl dalam wazan, dalam contoh kal qalaidi. Kan asalnya kiladun. Ajuz, ajawis, yang telah lewat. Paham? Kalau ada waw atau ya, demikian pula alif, dia terletak di sebagai ketiga, sebagai huruf apa? Ketiga, dan dijamak menjadi jamak seperti qolaid, yaitu siga muntahal jumu, maka dia diganti menjadi apa? Diganti menjadi hamzah. Kata beliau tubdalul hamzatu aidha, diganti hamzah juga mimma wali aliful jamak, dari apa-apa yang terletak setelah alif jamak, itu alif siga muntahal jumu, alladhi ala mithalin mafa'il, yang di atas contoh mafa'il, boleh mafa'il, fa'ail. Ya. In kana maddatan mazidatan fil wahid. Kalau dia huruf mad, lebih tambahan pada mufradnya. Nah, kiladah, qolaid, sahifah, sohaif, ajud, ajaiz. Paham ya? Walau kana ghairu madda, kalau bukan mad, itu bukan waw alif ya, lam tubdal. Itu bukan waw alif ya yang sebelumnya dia sukun sebelum berharokat. Kalau bukan mad, maka tidak diganti nahu qaswarah. Antum bilang apa? Qasawir. Bukan apa? Qasair. Amin. Kenapa itu? Abu Ihsan? Kenapa tidak diganti?
Dari itu. Kenapa tidak diganti itu koswaro? Ketika dijamah menjadi kosair, bukan kosawir. B. Fajar? Bukan mat. Mat itu kan dia sukun. Mat itu kan dia sukun. Waw sebelumnya doma. Ya sebelumnya kasro. Alif sebelumnya apa? Fathah. Paham gak ini? Ini kan wawnya apa ini? Dia huruf illah, tapi kan berharokat. Tapi kan apa? Berharokat. Dipahami? Enggak? Iya. Itu salahnya dia, makanya tidak diubah. Makanya tidak diubah. Wahakada ingkana maddatan goru zaid. Demikian pula kalau dia mat, tapi bukan tambahan. Sarannya tadi kan dia mat dan apa? Tambahan. Nah, mafazah, mafawiz, ma'isha, ma'ayish. Dipahami nih. Kenapa? Karena yaknya itu asli. Iya. Alifnya asli. Illa fima sumi, kecuali apa yang didengar dari orang Arab. Fayuhfat walayu qas alaih. Maka dihafal, tidak boleh dikiaskan. Nah, musibah. Masoib. Yaknya asli apa tambahan? Asli, tapi dia ganti juga menjadi apa? Hah? Hamzah. Paham ini? Padahal alifnya sebelum yaknya itu adalah tak asli. Dia ganti menjadi hamzah, tapi ini didengar dari orang Arab asalnya tadi. Kemudian kata beliau kasani lina ini iktanafa madda mafa'ila kajam'i nayifa, sama ini. Demikian pula kalau dia huruf kedua lin yang terletak nanti antara keduanya matnya mafa'il, yaitu alifnya mafa'il. Kajam'i nayyib, jamaknya nayyib, seperti jamaknya nayyib. Kan nayyib, apa jadinya jamak? Jadikan dulu. Nayyib, tambahkan alif, wazan mafa'il. Hah? Nayayib, kan tambah alif di tengahnya. Maka sudah, kalau dia terletak antara yang memisahkannya alif di tengahnya, maka diganti menjadi apa? Hamzah. Jadinya nayaib. Ay kadzalika tubdalul hamzah min tsani harfain linain tawassata bainahuma mad mafa'il. Demikian pula diganti hamzah dari dua huruf, dari huruf kedua dari dua huruf lin yang ada di antara keduanya matnya mafa'il, itu alifnya mafa'il. Kama law sumiyat rajul, sebagaimana kalau ada seorang diberi nama nayyib, Tuma kasar tahu kemudian antum jama taksir dia, itu menjadi sigom tahjumu, fa inna katakul, maka sungguh kamu katakan nayaif bi ibdal ya al-waqi' ba'da alif ya al-jama' hamzah. Dengan diganti ya-nya yang terletak setelah alif jama' menjadi hamzah. Wa mithlu awal wa awail. Sama kan? Tadi naib contoh untuk ya. Kalau ini awal contoh untuk apa? Waw. Contoh untuk waw. Kemudian berikutnya kata beliau waftah waruddal hamzah ya fi ma'uil la man fa fi mithlihi rawa yu'il wawan hamzan oh ya walau tawassata bainahuma madda mafa'il imtana qalbu tsani minhuma hamzah. Kalau ada di antara keduanya matnya mafa'il, maka tidak boleh diubah yang kedua dari keduanya menjadi hamzah. Katawawis. Kenapa? Karena wazannya bukan mafa'il, tapi apa? Mafa'il. Tadi itu syaratnya diubah kalau dia apa? Mafa'il. Walihada qayyadal musannif rahimahullah dzalika bimadda mafa'il. Oleh karena itu penulis bilang dengan matnya mafa'il. Itu fungsinya, bukan mafa'il. Padahal dia bisa mafa'il, bisa mafa'il. Kemudian berikutnya qala al-mu'allif rahimallahu taala waftah waruddal hamzah ya fima u'il laman wa fi mithlihi rawa ju'il wawan wa hamzan awwal al-wawaini rud fi bad'i ghairi shibihi wufiya al-ashad. Ini bait berikutnya 947. Waftah, fathahkanlah. Waruddal hamzah ya. Dan kembalikan hamzah itu menjadi ya. Fathah
Kembalikan hamzanya menjadi ya. Fima u'illama. Pada yang mu'tal lamnya. Wa fi mithli hirawa. Dan pada contoh hirawa. Ju'il wawa. Jadikan waw. Jadikan waw. Wa hamzan awwalal wawaini. Dan jadikanlah dan hamzah dari yang pertama dari dua waw itu. Rud dikembalikan. Fi bat'i ghairi shibihi Pawu fial gori shibihi bu fial asyad. Ya. Di bait ke 948. Waw kembalikan hamzah di awal yang pertama dari kedua waw. Ya, fi bat'in ketika dia berada di awal ghairi shibihi tidak mirip, tidak serupa dengan lafaz wu fi'al asyad. Tidak mirip dengan lafaz wu fi'al asyad. Ini tempat posisi dia diganti padanya apa? Dia diganti hamzah dan hamzahnya kembali ke waw atau iya. Ini antum ingat kembali dulu pembahasan di lam mutarab, yaitu pembahasan apa? Yang kodoya, kotoya. Kami ini. Kalau antum ingat kembali itu ini di sini dia. Lihat sebentar ceritanya sama dengan lam mutarab. Pada sabaq annahu yajibu ibdalul maddah az-zaidah fil wahid hamzah. Telah lewat. Bahasanya wajib diganti mad tambahan dalam mufrad menjadi hamzah. Idza waqa'at ba'da alif al-jam'. Kalau dia terletak setelah alif jam'. Nah, sahifah apa jadinya? Konsentrasi sahifah menjadi sohaib. Wa annahu idza tawassata alif mafa'il. Dan juga sama kalau dia berada di tengah alifnya mafa'il bain harfain linain, antara dua huruf lin, qalbu tsani minhuma hamzah. Sama juga. Yang kedua dari salah satunya diubah menjadi apa? Hamzah. Nah, nayyib menjadi apa? Nayaib. Ini sudah tadi. Wa dzakarahuna annahu idza tallalam. Tadi itu kalau sahih lamnya. Itu tadi itu semua contoh itu kalau apa lamnya apa sahih. Sekarang bagaimana kalau mu'tal lamnya? Dan beliau bilang wa dzakarahuna, penulis menyebutkan di sini annahu idza tallalamu ahadi hadainin nawain. Kalau mu'tal lamnya salah satu dari dua jenis ini, fa innahu yukhaffaf, maka sesungguhnya dia bukan menjadi hamzah, tapi dia diringankan bi ibdali kasratil hamzah fathatan tsumma ibdalul ha'yan. Dengan diubah ya kasronya hamzah menjadi fathah dan diganti hamzahnya menjadi apa? Iya. Diganti hamzahnya menjadi iya. Anda paham modelnya? Nah? Ya. Kita sudah ceritakan di lam mutarab. Sebentar juga beliau akan ceritakan. Lihat. Kata beliau famithalul awal. Contoh pertama. Perhatikan ceritanya. Qodiyah. Jamannya apa? Kodoya. Ini ada asalnya. Itu langsung matangnya. Ada asalnya. Perhatikan asalnya. Wa asluhu kodo iyu. Perhatikan asalnya. Itu asalnya kodo iyu. Pertanyaan ana. Lamnya mu'tal atau bukan? Nah, kodo iyu. Lamnya mu'tal? Mu'tal. Dipahami nih? Lamnya mu'tal. Bi'ibdali maddatil wahidi hamzah. Dengan digantikan mad mufradnya itu menjadi hamzah, yaitu kodo i. Kan asalnya ya? Paham? Misalnya ini kan kodo yu. Itu paham? Tapi karena ya terletak setelah alif tambahan, maka diganti menjadi apa? Hamzah. Itu kan pertama. Kama fu'ila fi sohifa sohaib. Sebagaimana dilakukan pada sohifa menjadi apa? Sohaib. Fa'abadalu kasratul hamzah fathah. Sekarang mulai langkahnya. Setelah itu mereka ganti kasronya hamzah menjadi fathah. Jadinya apa? Jadi dulu. Kan kodo i. Mereka ubah kasronya hamzah menjadi fathah. Baca. Kodo ayi. Kodo ayu. Fahina idin taharukatil liya. Maka ketika itu berharukat liya-nya. Kodo ayu. Ya, berharukat dia. Memfatah makublah. Sebelumnya fathah. Kodo a. Aku libat alifan. Maka dia diganti menjadi alif. Siapa itu? Siapa jadi alif? Iya. Jadinya? Jadikan dulu.
Fasarat qada'a. Fa ubdalatil hamzah ya'a. Maka hamzanya berarti diubah menjadi apa? Sekarang setelah itu diubah hamzanya menjadi apa? Iya, kan ketika itu qada'a. Langkah terakhir diubah hamzanya menjadi apa? Iya, fasara qadaya. Kan ceritanya. Kayaknya lebih jelas di lam mudhari' ya ceritanya. Dipahami nih? Lebih jelas yang waktu di lam mudhari'. Iya. Berikutnya wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Iya. Zawiyah. Zawaya. Gimana ini? Asal mufradnya zawiyah. Pertanyaan anak, mutal lamnya? Itu pertanyaan pertama, pertanyaan pokok dulu. Mutal yang lamnya? Mutal, karena itu yang ceritanya ini yang mutal lamnya. Iya lihat. Zamannya zawaya. Kenapa bisa? Seperti itu. Lihat, kata beliau aslu zawai. Sama tadi ceritanya ini. Bi'ibdalil wawil waqi'ati ba'da alif jam'i hamzah. Dengan diubah waw yang terletak setelah alif jamak menjadi hamzah. Ka nayyib jadinya apa? Nayaib. Maksudnya sama seperti itu. Faqalabu kasratul hamzah fathah. Sama. Mereka ubah kasrohnya hamzah menjadi apa? Fathah. Fahina idin kulibat aliyah alifah. Maka ketika itu diubah dia itu menjadi alif. Kenapa? Litaharukiha man fitah maqablah. Sama. Kan dia berharokat sekarang dan sebelumnya fathah. Fasoro zawa'a. Setelah itu langkah terakhir. Tumma qalabu alhamzah tayaan fasoro zawaya. Setelah itu langkah terakhir mereka ubah hamzahnya menjadi apa? Ya, jadilah apa? Jadilah zawaya. Jelas kan? Kemudian terakhir lagi wa asyaru biqaulihi wa fi mithlihi rawa ju'il wawa. Itu semua tadi itu yang lamnya ya. Paham tadi? Pilih semua tadi. Lamnya apa tadi? Iya. Bagaimana kalau waw? Asli. Tadi bisa ya asli atau waw gak jadi iya. Waw jadi iya. Sekarang harawa waw asli. Ju'ila wawan. Kalau ini diganti waw bukan ganti iya. Lihat. Ila annahu innama tubdalul hamzah ya'an idza lam takunil lam wawa. Maka beliau isyaratkan dengan ini bahwasannya tiada lain hamzah itu diganti menjadi ya kalau lamnya bukan waw. Kalau lamnya bukan waw. Iya. Salimat fil mufrad yang selamat di mufradnya itu tidak diganti ke ya. Kama mutil sebagaimana dicontohkan. Fa in kana lam wawan salimat fil mufrad. Jika lamnya waw selamat di mufradnya. Robiatan yang keempat ba'da alif setelah alif. Wadhalika finahu qawlihim demikian itu seperti ucapan mereka. Hirawah jamaknya harawa Oh. Iya. Batu. Fa in kanatil lam wawan salimat fil mufrad. Jika lamnya waw selamat di mufradnya. Walam tuqlab al hamzah ya'an dan hamzah lam tuqlab al hamzah tu ya'an, maka hamzanya tidak diubah ke iya, bal tuqlab wawan, bahkan diubah ke waw. Kenapa? Liusyakil al jama' wahid. Ya. Wahiduhu, supaya jama' mirip dengan mufradnya. Liusyakil al jam'u wahidahu, supaya jamak sama dengan mufradnya. Artinya kalau mufradnya waw, dia juga jamaknya juga apa? Waw, bukan iya. Wadhalika haitsu waqa'atil waw rabi'atan ba'da alif. Demikian itu ketika waw itu terletak keempat setelah hamzah, setelah alif. Wadhalika nahu qaulihim, demikian itu seperti ucapan mereka harawah. Aslu haraibu sama ceritanya. Kasohaib, seperti sohaib. Fakulibat kasroh hamzah fathah. Diubah kasrohnya hamzah menjadi apa? Menjadi apa? Fathah. Wakulibatil waw alifah. Wawnya diubah menjadi alif. Kenapa bisa? Litaharukiha man fitahi maqablaha. Kan dia berharokat sebelumnya fathah. Fasoro haro'a. Maka jadinya haro'a. Summa qalabul hamzah wawan. Fasoro haro'a. Tadi itu di atas itu semuanya jadi ya. Ya kan? Sekarang jadi apa? Waw. Karena memang di mufradnya apa? Mufradnya apa? Waw tidak diubah ke mana? Waw tidak diubah ke iya. Waw tidak diubah ke iya.
Ini sampai situ dulu karena setelahnya itu 4 bait khususnya yang hamzah. Khususnya hamzah yang diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat yang pertama. Antum ingat dulu. Iman. Dah. Aman. Ini 4 bait ini. Agak panjang sebenarnya setelahnya. Baik. Baik. Iya, kita baca selesaikan itu. Wa asyara biqoulihi wa hamzan awwalul wawaini rudda hamzan, dan ke hamzah dari awal 2 waw itu dikembalikan. Maksudnya apa? Ila annahu yajibu raddu awwalil wawaini al-musaddarataini hamzah. Beliau isyaratkan bahwasanya wajib dikembalikan yang pertama dari 2 waw itu yang berada di awal menjadi hamzah. Malam takun tsaniyatu badalan min alif. Selama keduanya itu bukan pengganti dari alif. Selama keduanya yang kedua bukan pengganti dari alif. Alifnya fa'al. Nah, awasil. Nah, aslinya apa ini? Fi jam'i wasilah. Nah, coba dulu. Sebelum kita masuk ke wasilah, dulu di dalam mutarab anak kasih beginian tuh. Dorib jamak. Dorib. Hah? Dowarib. Kotil. Watil, wasil. Wasil. Seperti itu, jangan kita ragu. Apa gunanya kita kasih itu yang sahih untuk itu? Ya? Wasil. Wasil. Terkumpul 2 waw. Paham pertanyaannya? Terkumpul 2 waw di awal? 2 waw. Waw yang kedua. Waw yang kedua dari alif. Kan begitu. Berarti waw yang pertama diganti menjadi apa? Waw yang pertama diganti menjadi apa? Hamzah. Waw yang pertama diganti menjadi hamzah. Jadilah awasil. Fijab iwasilah wal asl wawasil biwawain dengan 2 waw. Al-ula fa'ul kalimah. Waw yang pertama fa' kalimah. Watanya dulu ala wasanya badal min alif fa'ilah. Badal dari alifnya apa? Fa'ilah. Fa'in kanat itsaniyah badal min alif fa'il. Jadi beliau contohkan tadi fa'ilah. Kalau yang kedua badal pengganti dari alifnya fa'il, lam yajibul ibdal. Itu saya bedanya. Maksudnya kalau tadi ketika dia dari asalnya dari fa'ilah, muannas, wajib diganti. Kalau asalnya dari fa'il, paham ini? Mudzakkar. Apa hukumnya? Tidak wajib diganti. Nah, wufiya. Seperti ada di dalam contoh. Wufiyal asad. Wufiya. Coba jamak. Kan dalam syair wufiya, coba jamak. Wufiya jamak. Fa'alil. Wawafi. Terkumpul 2 waw. Terkumpul 2 waw. Tapi apakah dia mudzakkar atau muannas? Itu maksudnya. Kan kalau muannas kan tadi ganti, wajib ganti menjadi hamzah. Kalau ini dia tidak apa? Tidak wajib. Seperti ini, wufiya, wuri, asluhu, wafa, waro. Ini kalau dijamak, kalau tadi ana langsung jamak ke fawail. Kalau ini modelnya adalah dibuat apa? Majhul. Dibuat apa? Majhul. Buat majhul. Dari kata wafa, buat majhul menjadi apa? Wufi. Waro, buat majhul menjadi apa? Wudi. Diubah atau tidak untuk saat ini? Majhulnya. Diubah atau tidak hamzah? Waw yang pertama menjadi hamzah? Apa jawaban antum? Tidak. Falamma buniya lil maf'ul uhtija ila dhammi ma qabla al alif fa ubdilatil alif wawa. Tatkala dibangun di atas maf'ul itu majhul, maka butuh kepada dhammah, karena dhammah yang pertama dibutuh dhammah sebelum alif, maka alifnya diganti menjadi apa? Waw. Syahid kita di sini mereka bilang ini tidak wajib diganti menjadi apa? Hamzah. Sebenarnya kalau kita contohkan fiil majhul itu tidak terlalu cocok. Dan sekarang ini kita bercerita dulu tentang apa? Isim. Tapi bagus juga perlu contohkan itu. Sebelumnya kan dicontohkan saja langsung isim apa? Jama' sigo muntahal jumu supaya langsung beda tuh. Jadi ini wufiya, wa dari kata wafa, ya. Sama dengan kita buat isim fa'ilnya wafi. Wafi, buat jamannya seperti tadi wasil. Ya. Wafi. Wafi, kan begitu. Nah, sekarang apakah wajib kita katakan awafi?
Itu aja bedanya. Kalau dari fa'il tidak wajib menjadi hamzah. Paham ya, Pak? Sebenarnya itu lebih bagus supaya dibandingkan dengan wasil. Kan wasilah isim fa'il. Nah, wasilah isim fa'il. Seharusnya contoh yang di bawah juga adalah isim fa'il. Tapi belum bawakan berupa isfi'il apa? Majhul. Terkumpul dua waw di awal. Tapi waw yang pertama tidak diganti menjadi apa? Hah? Hamzah. Karena dia bukan dari fa'ilah. Dan dia bukan dari apa? Fa'ilah. Tanda? Ada masalah? Ini di kitab saya fa'al. Hmm? Hmm. Iya, berarti kan fa. Iya, anak paham, Ji. Makanya itu kan wafa. Enggak, maksud saya, ini kan tadi contoh di atas fa'il. Kalau itu nyambung di saya, maksudnya, wazannya wafa, fa'ala. Paham kan? Ketika dibuat majhul, fa'ala. Buat majhul, fu'ila. Kan begitu kan? Iya kan? Nyambung, Ji, maksud saya. Kenapa enggak bagus contohnya langsung isim fa'il dua-dua? Isim-isim maksudku. Paham? Misalkan tadi contohnya perbandingannya kan wasilah. Wasilah kan isim atau fi'il? Isim. Kenapa di bawah enggak isim juga? Kita bilang apa? Wafi. Kan tadi kan fa'ilah. Sekarang apa? Fa'il. Itu maksud. Kalau itu nyambung kan memang fi'il. Fi'il dah, fi'il madi. Kemudian dibuat apa? Majhul. Itu cuman anu bilang, coba contohkan isim fa'ilnya juga. Seperti wasilah dah. Kan wasilah fi isim. Kayak dibandingkan satu diganti satu wajib diganti satu ti. Nah, selesai kita tahan dulu itu. Belum selesai bab bedal.